Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita jumpa lagi di pagi ini dalam channel pembelajaran kita Marmit 2020. Tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran di hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. 2. Laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. 3. Contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan. Yang keempat, penerapan kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan. Anak-anak sekalian, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Secara astronomi, Asia Tenggara berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Asia Tenggara berada pada benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun batas-batas Asia Tenggara, sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kegiatan ekonomi dari masing-masing negara antara lain: negara Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas bumi, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna dan udang dan teh juga diekspor ke negara lain. Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Negara Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri. Malaysia menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Yang berikut, negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura adalah negara di Asia Tenggara yang berpendapatan tinggi. Negara Singapura mengandalkan sektor industri sebagai mata pencaharian utama negaranya. Berikut negara Thailand. Thailand adalah negara yang mengandalkan pertanian sebagai sektor utama
Dengan demikian, penghasilan beras terbesar di Asia Tenggara. Negara Thailand mendapat 3 julukan atau dikenal dengan 3 sedunia, yaitu negara gajah putih, negara 1000 pagoda, dan negara lumbung padi ASEAN. Yang berikut Filipina. Negara Filipina juga mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama negaranya. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Yang berikut adalah negara Vietnam. Negara Vietnam juga mengandalkan sektor pertanian sebagai hasil utama di negaranya. Dengan demikian, padi merupakan hasil utama pertanian di negara Vietnam. Yang berikut, Kamboja. Kamboja adalah sebahagian besar penghidupan penduduknya itu berada pada sektor pertanian. Nah, kita lihat sama-sama. Di sini adalah gambar sawah merupakan andalan yang ada pada negara Kamboja. Yang berikut Myanmar. Kondisi perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan lainnya. Yang berikut negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, dan kopi. Kita lihat bahwa ini adalah contoh yang Ibu buat di sini untuk menggambarkan kegiatan ekonomi di antara 2 negara ASEAN. Di sini yang Ibu ambilkan adalah negara Indonesia dan negara Malaysia. Kita lihat yang ada di sebelah kiri dan kanan daripada diagram pen ini merupakan hasil dari negara masing-masing. Kemudian yang ada di tengah ini merupakan hasil yang sama daripada kedua negara ini. Di antaranya Indonesia itu menghasilkan emas, tembaga, nikel, tembakau, cengkeh, dan kayu manis. Kemudian Malaysia menghasilkan biji besi, nanas, kopra, dan lada hitam. Sedangkan perekonomian yang sama dari kedua negara ini adalah timah, minyak bumi, gas alam, bauksit, karet, minyak kelapa sawit, dan padi. Ini adalah contoh yang Ibu gambarkan dari 2 negara ini. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah berbicara tentang sila-sila dari Pancasila. Mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan di hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang digambarkan adalah acara syukuran yang diadakan di rumah Udin. Nah, anak-anak sekalian, Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri
ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah nilai yang terkandung dalam sila kelima. Di antaranya, 1. Bersikap adil. 2. Menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan. Yang ketiga, tidak boros. Yang keempat, tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak merugikan orang lain. Ketujuh, suka bekerja keras. 8. Menghargai hasil karya orang lain. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila kelima di lingkungan keluarga. Di antaranya, 1. Bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Tidak curiga dan gampang menuduh atau menyalahkan. Yang kedua, menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya, seperti tidak bising di jam istirahat. Yang ketiga, menolong anggota keluarga yang membutuhkan. Misalnya, ketika adikmu susah untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kamu dapat membantu untuk menerangkan kepada adikmu tugas yang dia akan kerjakan. Yang keempat, hidup tidak bermewah-mewah atau menerapkan perilaku hidup hemat. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, guru tidak memilih kasih terhadap siswa. Semua diperlakukan dengan adil. Yang berikut, siswa tidak pilih-pilih dalam berteman. Sikap adil dengan tidak membeda-bedakan, termasuk perilaku yang berdasarkan sila kelima. Yang ketiga, mengutamakan kewajiban, baru kemudian hak. Contohnya, wajib membuang sampah pada tempatnya agar bisa menuntut hak untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, yang berikut adalah penerapan sila kelima dalam menjaga tumbuhan. Di antaranya yaitu 1. Merawat tumbuhan. Yang kedua, menjaga hutan. Yang ketiga, menggunakan hasil hutan dengan bijak. Ya, artinya anak-anak, ketika kita merawat tumbuhan dengan cara menjaga, menyiram, dan sebagainya, itu merupakan salah satu pengamalan dari sila kelima. Kemudian menjaga hutan, artinya kita harus pilih, contohnya ketika mau menebang pohon, hendaknya kayu yang sudah berukuran besar. Jangan semua saja ditebang. Akhirnya pada saatnya kita sendiri yang akan rugi, kita yang akan kena musibah karena tidak ada lagi akar tumbuhan untuk menahan air tanah, maka pada saatnya akan terjadi banjir. Yang berikut, menggunakan hasil hutan secara bijak. Artinya, kita selaku
manusia atau selaku masyarakat, hendaklah kita menggunakan hasil hutan dengan sebaiknya. Apabila diperlukan, baru kita mengambil hasilnya. Jangan mengambil hasil secara sembarangan, akhirnya juga dapat mendatangkan musibah dalam kehidupan kita. Nah, itulah tadi penerapan sila kelima dalam menjaga tumbuhan. Demikianlah tadi penjelasan yang telah Ibu berikan. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada yang sudah Ibu buat. Selamat belajar, senantiasa kamu dapat menjaga kesehatan agar senantiasa tetap sehat. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses. Dah.